Nah, pada pelajaran kelas 4 kita belajar tentang program pembuat animasi. Namun, sebelum kita belajar program pembuat animasi, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu manfaat dan etika menonton film. Nah, bagi adik-adik yang memiliki buku, silakan buka buku kalian, buku paket yang seperti ini, halaman 3. Bagi yang belum memiliki, bisa melihat di sini. Apakah kamu suka menonton film? Mengapa kamu suka menonton film? Menonton film itu dapat menyegarkan pikiran. Artinya, di saat kita merasa jenuh, merasa bosan, maka pikiran kita butuh penghiburan, butuh penyegaran. Dalam arti, butuh refreshing. Refreshing pada saat situasi kita saat ini dengan COVID-19 yang telah menyebar, kita tidak mungkin refreshing ke suatu wisata tertentu. Maka satu-satunya hal atau satu-satunya yang dapat kita lakukan refreshing, penyegaran pikiran itu dengan menonton film atau menonton TV, menonton berita dan lain sebagainya. Lalu menonton film juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Artinya bukan hanya sekedar film, tapi pastinya kita juga bisa menonton berita. Itu kita dapat menambah wawasan. Lalu pengetahuan juga kita akan bertambah. Pada film animasi tertentu pasti ada makna yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Contoh cerita Malin Kundang atau cerita tentang Danau Toba, film-film tentang Danau Toba atau film-film yang lain pasti ada makna-makna yang dapat kita ambil dari film tersebut. Menonton film juga dapat menambah pergaulan dan sebagai sarana hiburan. Sarana hiburan tadi Pak Guru sudah singgung, yang di pertama kali Pak Guru bahas tentang refreshing. Nah, sekarang pergaulan. Artinya dengan menonton film, menonton berita, menonton film yang dapat kita ambil nasihatnya, kita dapat men-sharingkan kembali apa yang telah kita ketahui yang bermanfaat untuk sesama, kita bagikan kepada teman-teman kita. Bahwasanya ada cerita yang memisahkan tentang suatu peristiwa yang memiliki makna, memiliki arti, memiliki nasihat untuk kehidupan kita sehari-hari, maka dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah kira-kira manfaat menonton film, berita, ataupun yang lain. Nah, ketika menonton film, ada etika tingkah laku yang harus kita lakukan pada saat menonton film. Menonton film ada dua kategori. Yang pertama, menonton film bersama keluarga. Yang kedua, menonton film di bioskop. Artinya menonton film bioskop bisa saja kita menonton film dengan orang yang tidak kenal sama sekali. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat menonton film bersama keluarga itu yang pertama, tidak berisik dan tidak berbicara. Boleh tertawa kalau filmnya lucu atau seru. Karena jika kita berisik atau berbicara pada saat menonton film, itu akan mengganggu kenyamanan kita pada saat menonton film atau menonton berita. Contoh, misalnya Bapak sedang menonton berita, kalian berbicara sama-sama menonton, lalu kalian hanya berbicara, pasti makna yang ingin kita ambil dari berita tersebut pasti tidak akan sampai dari kita dengan baik. Atau makna dari film tersebut tidak akan sampai, tidak akan bisa kita memaknainya dengan baik. Atau tidak akan bisa kita ambil makna dari apa yang sudah kita tahu. Lalu yang kedua, duduk dengan sopan. Nah, akhirnya kami, kata sopan di mana-mana sudah sering kita dengar. Tidak terkecuali pada saat kita menonton film. Pada saat menonton film juga kita harus duduk dengan sopan atau dengan menonton dengan posisi yang sopan. Lalu yang ketiga, tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, pada poin pertama dan poin kedua itu berkaitan dengan poin yang ketiga.
Semua yang kalian lakukan pada poin pertama yang tidak boleh berbicara atau bisi. Pertama boleh jika filmnya lucu atau dengan sopan. Itu fungsinya agar tidak mengganggu kenyamanan penonton lain. Nah, sekarang etika menonton film di bioskop. Nah, etika menonton film di bioskop ini sangat berbeda dengan ketika kita menonton film di rumah. Mungkin menonton film di rumah kita masih bisa berperilaku selagi itu sebatas wajar. Namun jika di bioskop kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di bioskop tersebut. Yang pertama, kita harus duduk di kursi sesuai dengan nomor tiket. Misalnya, kita sudah membeli tiket atau karcis di bioskop, di sana akan tertera nomornya. Lalu pada kursi itu kita yang harus duduk. Jika kita melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan itu, maka akan berurusan dengan pengurus bioskop karena pada nomor tertentu sudah ada pemilik. Lalu yang kedua, jika ingin ke toilet, maka kita harus keluar masuk dari pintu yang sudah ditetapkan. Kalau kita menonton film di rumah, kita biasa saja kalau ingin ke toilet bisa saja lewat pintu depan atau pintu belakang. Kalau toiletnya di luar, kalau toiletnya di dalam, bisa saja kita langsung menuju pintu toilet. Namun pada bioskop kita hanya diperbolehkan keluar masuk pada pintu yang sudah ditetapkan. Tidak boleh dari yang lain. Mematikan telepon genggam agar teringnya tidak mengganggu kenyamanan lain. Pada saat kita menonton film di rumah, kita bisa sambil memainkan handphone atau smartphone. Kita bisa sambil SMS-an, kita sambil Facebookan. Namun bila kita menonton film di bioskop, maka itu tidak boleh dilakukan karena deringnya dapat mengganggu penonton-penonton yang lain. Yang keempat, tidak boleh merekam film dengan alat perekam. Mungkin jika kita menonton film di rumah di TV, kita masih dapat merekam film di TV dengan kamera handphone atau smartphone atau handycam. Namun bila di bioskop, kita hanya diperbolehkan duduk dan menonton. Tidak boleh kita merekam film yang kita tonton di bioskop. Dan jika adik-adik sekalian nanti merekam film mau dari TV, mau dari bioskop, dan berniat ingin mempublikasikan kembali, maka akan terkena hak cipta. Karena suatu karya pasti ada pemilik karyanya. Dan hak cipta tersebut mengandung unsur hukum. Dan pada saat adik-adik dengan sengaja mempublikasikan apa yang telah direkam, maka nantinya akan berurusan dengan hukum dan bisa dipenjara. Nah, adik-adik, itulah tadi kira-kira manfaat dan etika menonton film yang harus kita lakukan untuk kita sembuh. Silakan tulis tugas kalian. Jika pada saat menonton film ada teman kita yang berbicara atau berisik, maka apa perasaannya dan apa yang harus kamu lakukan? Baik, itu tugasnya. Silakan kalian tulis di buku tulis. Nanti setelah selesai kalian foto, lalu kalian kirimkan hasilnya ke WA pribadi saya. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Adik-adik, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Sekian, sampai jumpa.